معاشر المسلمين وسنة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwilul laila wan nahar, tadhkiratan li ulil albab wal absar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulil wal qadim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين وصفة الحاضرين jamaah Jumat fillah. Di atas mimbar yang suci ini kami berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jemaah umumnya untuk senantiasa tidak bosan-bosan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebenarnya takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Begitu pentingnya sifat takwa dalam jiwa seorang mukmin, sehingga para khatib Jumat dimanapun mereka berdiri untuk menyampaikan khutbahnya selalu senantiasa mengingatkan kepada para jemaah agar meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
memikirkan hidup enak di dunia, tetapi lupa memikirkan hidup enak di akhirat. Bekal takwa inilah, cara takwa inilah kita bisa menikmati keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak hal-hal yang hebat, yang positif kepada orang yang melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan banyak di Al-Quran Karim. Di antaranya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jamin hidupnya. Allah akan berikan dia solusi terhadap segala macam problem-problem yang dia alami. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan dekatkan surganya dan Allah jauhkan nerakanya. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan hambanya rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak pernah terlintas dalam hati, rezeki yang tidak pernah tercatat dalam slip gaji kita di dunia nanti. Karena semua orang tidak memiliki gaji, tetapi semua orang memiliki rezeki. Dan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki yang tidak pernah terfikirkan dalam hati. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan takwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang tidak pernah tersangka-sangka, tidak pernah dikira-kira. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dia termasuk hamba yang mulia di sisinya, sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia nanti di antara kalian yaitu orang yang bertakwa di antara kalian. Oleh karena jemaah, marilah Allah masih memberikan kita nikmat rezeki. Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dalam jiwa kita. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya tanpa harus kita meminta. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Pemberi, tidak pernah menunggu diminta oleh hambanya. Allah selalu memberi, dan kita semuanya merasakan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang Allah nikmatkan kepada kita harus kita syukuri. Harus kita syukuri dengan menikmatinya, dengan melaksanakan amal ibadah. Mensyukuri nikmat Allah dengan melaksanakan ibadah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat cukup dan sebagainya bisa kita syukuri dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena para jemaah, auzubillah dari jika nikmat itu tidak kita syukuri, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nikmat itu. Kita yang biasanya hidup enak misalnya, hidup serba cukup, tetapi jika tidak kita syukuri, bisa jadi Allah sangat mudah, sangat-sangat mudah mengambil nikmatnya begitu cepat. Ma'asyiral muslimin wal sufratul hadirin hafizatullah. Alhamdulillah, nikmat tersebut masih menempel pada kita hingga hari ini. Hingga saat ini kita berada di tengah-tengah hampir di ujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan di mana orang banyak lalai ketika sudah berada di bulan Rajab sebelumnya, semangat beribadah, masuk bulan Sya'ban, kebanyakan para umat, para jamaah lalai dengan bulan ini. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu hadirin jamaah fillah. Padahal di bulan Sya'ban inilah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak beribadah, lebih banyak mempersiapkan dirinya untuk bisa menghadapi bulan Ramadan. Karena dijelaskan di kitab Tufatul Ashraf, barang siapa orang yang berada di bulan Rajab kemarin, di bulan Rajab dia bisa menghormati bulan Rajab, maka Allah memberikan dia kesempatan untuk bisa menikmati bulan Sya'ban. Dan barang siapa di bulan Sya'ban dia bisa menghormati di bulan Sya'ban, menghormati bulan Sya'ban, maka Allah akan berikan dia kesempatan, Allah berikan dia taufik untuk bisa menikmati hidup di bulan Ramadan.
akan berikan dia taufik untuk bisa menikmati bulan Ramadan yang akan datang. Para ulama mengingat bahwasanya arti menghormati adalah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segalanya. Perintah Allah baik itu yang wajib atau yang sunnah. Sunnah dikerjakan apalagi yang wajib. Juga termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang makruh kita hindari, apalagi yang haram. Dengan begitu Allah akan terus memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa insyaallah umur panjang bisa menikmati bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wa summatal hadirin jamaah Jumat Allah. Mari kesempatan di bulan Syawal beberapa hari ini kita buat introspeksi diri. Kita buat muhasabah diri kita. Seberapa banyak amal ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Syawal? Atau sebaliknya, karena memantaskan diri merupakan salah satu cara agar kita bisa pantas menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah dekat. Apakah kita sudah pantas, sudah siap untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Dan kita belum siap. Mari kita introspeksi diri kita. Baginda besar Muhammad SAW di bulan Ramadan beliau lebih banyak berpuasa. Banyak berpuasa untuk menyiapkan diri ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak kaget. Kita kalau tidak terbiasa untuk berpuasa ketika menghadapi bulan Ramadan di hari pertama melaksanakan puasa di malam begitu berat. Karena tidak terbiasa puasa berat menunggu azan maghrib. Biasanya azan maghrib tidak pernah ditunggu di bulan Ramadan, sangat ditunggu oleh para umat muslim. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul hadirin jamaah Jumat Allah. Jika di bulan Sya'ban kita tidak mampu berpuasa, para ulama memberikan solusi, memberikan cara dengan beribadah yang lain. Kita bisa melaksanakan sedekah, membiasakan diri untuk roman, untuk memberikan sedikit harta kita, untuk memberikan infak kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jika kita tidak bisa memberikan harta yang kita berikan karena memang tidak punya, para ulama syariat Islam, syariat Allah, syariatnya Allah memberikan solusi yang lain. Begitu banyak solusi-solusi amal ibadah yang bisa kita laksanakan. Jika kita tidak bisa berpuasa, kita bisa coba sedekah. Jika kita tidak punya uang untuk sedekah dan infak, kita bisa cari amal ibadah yang lain. Di antaranya adalah mungkin di bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya ayat salat Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban adalah adalah bulan diturunkannya ayat bersolat kepada Nabi Muhammad, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolat kepada Nabi Muhammad ingat para jemaah. Tidak perlu kita mengeluarkan uang, tidak perlu kita menggocek uang dari rekening kita atau mengambil uang di rekening kita. Tidak, untuk kita gerakkan lisan kita, kita gerakkan lidah kita untuk membaca sholawat kepada Nabi. Ringan dilakukan, pahala besar kita dapatkan. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW begitu banyak faedahnya, sangat banyak. Para kiai itu memberikan solusi kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya. Apabila ada masalah, problem segala macam, rezeki mungkin tidak begitu lancar di tahun ini, di bulan ini, biasanya para ulama para kiai memberikan solusi. Berbanyaklah sholawat kepada Allah, berbanyaklah sholawat kepada Allah. Karena sholawat kita yang kita baca kepada beliau adalah yang sebagaimana yang disabdakan oleh Muhammad, idzan tufahamu wa yufahhamu. Orang yang baca sholawat banyak dengan jumlah yang banyak, kata Nabi Muhammad, yufahamu, akan dicukupi segala macam kebutuhan. Hal-hal yang membuat kamu pusing akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yufahhamu, dan juga akan diampuni dosa-dosa kalian. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Nabi Muhammad pada jemaah merupakan absensi kita kepada beliau. Kita hidup di zaman 1400 tahun lebih setelah ini. Beliau tidak ada di antara kita, dan kita pun tidak berada di zaman beliau. Bagaimana cara kita bisa kenal dengan beliau? Salah satu caranya adalah agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak
di jam ini, di menit ini, di detik ini langsung disampaikan oleh para malaikat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dihaturkan kepada beliau seraya mengatakan, wahai Nabi Muhammad, di jam ini, di jam 12 lebih, umatmu yang bernama Ahmad misalnya, bin Soleh misalnya, tidak hanya nama kita yang dihaturkan, tetapi nama orang tua kita pun ikut dikenalkan kepada beliau. Satu salawat absensi kepada beliau satu kali. Bagaimana jika 100 kali dalam sehari, 300 kali dalam sehari, maka 300 kali pula nama kita dan orang tua kita, ayah kita dihaturkan kepada beliau. Insya Allah dimaksa nanti ketika kita memberikan syafaat kepada beliau, insya Allah beliau kenal dengan kita dan memberikan syafaatnya kepada kita yang membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam, sebagai bentuk khutbah, marilah kesempatannya Allah berikan ini, kesehatannya Allah berikan ini, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa beramal ibadah sebisa kita. Amal ibadah yang bisa kita laksanakan, ayo kita lakukan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Ketika kita sakit baru kita melaksanakan, begitu nikmatnya nikmat sehat walafiat. Ketika kita sakit, ibadah pun kurang nyaman, ibadah pun kurang enak, karena kesehatan merupakan salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sekalian dijadikan Allah hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang selalu bersyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang selalu bersyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, keturunan kita dijadikan keturunan soleh. Segala macam problem, masalah dan apapun yang menimpa kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Dan semoga keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama-sama di masjid yang penuh berkah ini, semoga terus nanti kita berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalla'ana bi nadrin wa ajrin bil qadar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ta'ala wa dal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ala wa fadl jum'ah wal jama'ah, wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihatan bil qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa qadiyal khati'at. Allahumma
المتذكرون واشكر الذين زدتم واشكر على نعم زدتم